Udah live ya? Ya, tinggal tunggu ada yang masuk nih. Halo Huda Fik ya, halo semuanya. Selamat datang teman-teman semuanya. Kita malam ini mau bahas cara gimana investasi buat orang teman-teman di sini yang masih belum mulai ya, yang masih bingung, yang masih bertanya-tanya. Bang, enaknya di sini apa di sini, Bang? Yang cuannya banyak mana, Bang? Yang ini gimana, Bang? Nah, ya, semuanya itu nanti pasti akan terjawab teman-teman semua ya, karena saya sudah mengundang salah satu financial influencer ya, Mas Dani Rahmat, yang pastinya kalian semua juga sudah tahu dan kenal baik ya, Mas Dani Rahmat atau Bang Mamat biasanya ya panggilannya di Instagram. Selamat malam Kakak Asmi Foto ID. Yo, ya udah banyak langsung ya 35 orang. Iya, teman-teman, kenalin ya, nama saya Victor. Boleh dipanggil Bro, dipanggil Mas, dipanggil Pak ya. Ya toh, saya sudah tua ya, umur 36. Boleh dipanggil terserah lah. Tapi kalau teman-teman yang kebanyakan manggil saya Mister ya, Mister Vic gitu ya. Kenapa? Soalnya saya dulunya adalah seorang guru, guru sekolah pakai bahasa Inggris ngajarnya. Jadi guru di sana manggilnya Mister and Miss. Nah ya, meskipun muka saya gini kurang cocok dipanggil Mister ya, tapi memang kebanyakan orang-orang manggilnya Mister, 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 MR, MR gitu ya. Kalau di bahasa ketikannya itu MR gitu ya. Itu artinya Mister, karena saya dulu adalah seorang guru ngajar sekolahan pakai bahasa Inggris, jadi ngomongnya Mister. Ya, teman-teman saya juga mau ingetin sekali lagi ya, kalau di luaran sana ada grup Telegram atau channel Telegram yang logonya mirip kayak tips investasi ya, kayak gini ya, T sama I, ada merahnya, ada gininya. Itu eh, grup resmi kita sebenarnya cuma satu ya, grup channel dan bisa diskusi, bukan grup channel ya, tapi channel dan bisa diskusi itu cuma satu teman-teman. Link resminya ada di bio, link bio, cuma satu itu saja ya. Kalau yang lainnya bukan punya kita, bukan punya saya, bukan punya Mintips, bukan punya tips investasi ya. Eh, Hati-hati teman-teman ya, karena 2 atau 3 hari yang lalu ada DM masuk ngomongin, Kak, aku kok di remove dari grup. Loh, grup apa? Waktu itu masih belum bikin channel. Loh, grup apa kok di remove? Iya, saya sudah transfer ini. Wih, transfernya banyak. 2,5 juta, 3,5 juta, 1,7 segitu, tapi berkali-kali ya. Nah, intinya dia kena tipu dan masih nanya-nanya ke saya dan kayaknya agak nggak terima. Ya sudah, saya jawab sebisa saya mau bantu ya mau bantu, gimana kalau sudah terlanjur kayak gitu kan ya susah ya. Ya, jadi teman-teman, nggak mesti ya orang yang pasang logo ini itu adalah kita ya, karena ini sekarang dunia digital gampang sekali di copy paste ya, copy paste sudah selesai ngaku-ngakunya kita ya. Jadi jangan terkecoh ya, hati-hati. Nggak cuman buat tips investasi aja, tapi semuanya ya, karena banyak eh, teman-teman yang lain yang di mana di finansial keuangan juga banyak yang di copy dimanfaatin ya. Yang ngeloning tips investasi sudah berhasil menipu paling tidak 2 orang ya yang laporan saya. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi, hati-hati ya. Nih saya mau baca chat ini, komentar nih. Ngobrolin apa nih, ngap? Oh bang, maksudnya ya, ngobrolin apa nih bang? Ya kita mau ngobrolin tentang tips gimana cara mulai investasi yang nggak ribet. Karena ya gitu itu ya, orang-orang di sini banyak yang trauma, penipuan segala macam gitu-gitu ya. Terus belum lagi eh, nyari cuan yang banyak, cuannya lebih banyak di saham apa di reksadana kak, atau di forex kak gitu ya. Nah makanya saya sudah eh, orang yang memang bidangnya di sana, yaitu Bang Dani, Bang Mamat, sorry, Bang Mamat. Nah, nih, Halo, halo. mantap. Halo bro, apa kabar bro? Ya, biasanya kalau Baik, baik, orang bro.
dari Surabaya ketemu sama orang Surabaya itu ngomongnya medok ya, Cuk, medoknya keluar. apa Iya, kabar, Cuk? ya. Ngono kan? Ngene-ngene iki mantan guru sekolah, Bang. Jadi sebisa mungkin Oh, jadi enggak menghindari ya? kata itu. Ah, iya, ya kadang-kadang. Kalau kalau nggak pas on air ya, kalau pas on air gini ya, jaim Oh. titik ya, jaim sedikit. Oke, tadi saya sudah menyapa teman-teman nih, siapa? Hmm, hmm. Bang Mamat ya. Kebanyakan ya, jadi gini ya. eh, kan kita bikin grup ya, kita bikin channel Ya. Hmm. ini tips investasi ya. Jadi tips investasi bikin channel, mengundang saya ya sebagai dan juga Bang Mamat ini sebagai apa ya, yang biasanya balas-balas pertanyaan di sana ya, Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau teman-teman bingung atau apa atau cari komunitas atau ya cuman sekedar nanya yang ringan-ringan gitu, boleh nanya di sana ya, karena yang jawab nggak cuman kita berdua dan adminnya, nanti teman-teman yang juga bisa ikutan nimbrung jawab ya. Jadi kalau mau join langsung klik di link bio-nya tips investasi, itu cuman ada satu, tinggal itu aja. Dan juga waspada dengan grup-grup lain yang pakai logo ini ya. Sudah ada korbannya Betul, satu, Bang betul. Mamat kemarin. Sama bulan Oh, lalu satu, ini jadi totalnya dua. kemarin juga ada yang Apa-apa. ngechat diriku. Dia nanya, setelah transfer saya harus ngapain? Nah, Terus aku ya itu. bingung. Ya itu. Transfer apa? Transfer buat investasi saham. Loh, saya nggak tahu nih transfer Kelas investasi ber... saham apa gitu kan. Terus dia Nah, diem itu. habis itu, nggak Nah, balas lagi. ya. Kayaknya itu Bahaya ya? orang yang sama yang seminggu lalu chat di DM. Ya, kayaknya itu orang yang sama. Kalau dari saya Hmm, lihat dari gaya bahasanya itu kayaknya orang yang sama. Ya, ya, oke. ya. Kayaknya kita mulai lagi aja, mulai langsung aja ya, Bro ya. 20.05 nih. Ya, teman-teman Siap, kalau yang siap. mau nanya lebih baik di itu ya, yang di bawah itu yang ada balon question mark itu ya, tanda tanda tanya di situ biar Yes. nggak tenggelam. Nanti biasanya soalnya banyak yang nanya di sini kelewatan, ya kan sayang kalau nggak terjawab. Ya, oke, langsung masuk ke ini ya, ke pokok bahasan kita malam ini sih ya. Siap, bro. Investasi, ya investasi itu lagi 2-3 tahun terakhir ini lagi gencar-gencarnya ya, lagi hot-hotnya ya, Bang ya. Hmm, Nggak hmm, kayak hmm. zaman kita dulu waktu sekolah dulu ya, masih dulu kita kalau dulu punya uang ya dibelikan mainan ya, paling pol ya beli kaset PS gitu ya dulu atau kaset DVD. Nah sekarang anak-anak umur 17 tahun, umur 20 tahun sudah kepingin terjun di dunia investasi. Itu kan Investasi, yes. uh, ya merupakan satu ini ya, saya merupakan berita baik ya buat kita ya. Jadi kita sebagai influencer keuangan di sini berarti sudah ikut andil ya dalam dalam menggerakkan masyarakat Indonesia ini untuk berinvestasi gitu loh ya. Nah, Semoga, ya semoga. tadi kan saya sudah rangkum nih ya sama adminnya, dirangkumkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke mana ke channelnya tips investasi. Nah ini ada beberapa poin, nanti beberapa akan dijawab sama Bang Mamat sama saya ya. Nah yang pertama Hmm, ini Bang, hmm. sebenarnya investasi itu disarankan buat siapa sih? Nah itu pertanyaan yang pertama. Apakah karena pollingnya kemarin ya, kita bikin polling itu kebanyakan dana pensiun untuk untuk tujuannya, untuk menyiapkan dana Tujuannya. pensiun. Oh, Ah, berarti kalau untuk dana pensiun nanti aja ya. Sekarang uangku tak alokasikan ke hobi mungkin, beli gitar mungkin, beli PC gaming mungkin, kan masih nanti pensiunnya umur 55, bener enggak? Nah, atau gimana nih? Ya, Bang Mamat aja yang jelaskan ini. Untuk siapa sih sebenarnya investasi ini? untuk siapa ya? Sebenarnya investasi itu Uh, sangat disarankan untuk semua orang sih ya. Semua orang, semua keluarga dan semua anggota keluarga. Jadi kayak misalkan udah berkeluarga nih, yang investasi itu bukan cuma hmm, suaminya, bukan cuma istrinya, tapi kalau bisa suami istri ini juga rajin investasi. Terus kalau misalkan anaknya sudah mulai ngerti tentang keuangan, ngerti tentang investasi, disarankan juga untuk mulai investasi, untuk paling nggak untuk membangun habit investasinya gitu kan. Untuk apa tujuannya? hmm, Nah tujuannya kan macam-macam ya. Yang tadi dibilangkan tujuan untuk paling banyak yang milih itu untuk dana pensiun.
Nah, kenapa kok dana Iya, pensiun ini sebenarnya penting banget dan banyak yang milih? Karena kan, ngerti kan, akhir-akhir ini rame banget tentang sandwich generation. Terus orang-orang pada iya. curhat, aku sandwich generation, aku harus support orang tua, tapi support anak juga, dan sebagainya gitu kan. Nah, tujuannya investasi itu salah satunya untuk nanti memutus sandwich generation itu. Biar ketika kita tua, investasi kan disarankan mulai sejak sekarang ya, secepatnya, sedini Hmm. mungkin. Biar nanti begitu sudah pas tua, pensiun, ada duitnya buat membiayai masa tuanya. Biar apa? Biar nggak nyusahin anak-anaknya gitu. Efeknya apa? Kalau dari masing-masing individunya gitu, udah nggak harus support orang tua, terus dia udah bisa fokus sama hidupnya sendiri, sama dirinya sendiri, dia bisa berkarya sebaik mungkin, dirinya bisa kuat secara ekonomi. Kalau masing-masing individunya itu kuat secara ekonomi, ujung-ujungnya itu Indonesia akan jadi negara yang kuat, bisa jadi negara yang maju. Kayak gitu. Cie. Iya. Terlalu ini ya, Berarti itu terlalu memang, grander ya. ah, eh, ya mantap ya. Saya sampai bengong gitu ya. Ya memang memang beda ya. Bang Mamat memang sudah lama berkecimpung di dunia investasi. Nah, jadi penting ya, Bang Mamat ya, untuk investasi itu ya. Nah, Penting banget, penting banget. tujuan tujuannya sebenarnya kan untuk dana pensiun, tapi kan masih lama gitu ya. Jadi kan Ya, bisa bisa kita siapkan mulai sedini mungkin. Tapi ya karena beberapa teman-teman ini kan masih kebanyakan ya kalau saya lihat statistik ya di hmm, IG saya itu 25 sampai 34 tahun. Jadi kan hmm, hmm. beberapa kebanyakan mungkin separuh lebih masih belum married, masih Ya, kepingin beli mobil, masih kepingin punya rumah sendiri. Nah, ya, ya. kira-kira kalau kayak gitu itu mengatasinya gimana nih Bang? Kan bingung. Eh, kita mungkin kalau yang teman-teman yang sudah follow Bang Mamat atau tips investasi lama kan pasti sudah tahu ya. 50, 30, 20, something. Kadang-kadang Hmm, angkanya hmm. juga bervariasi. Nah, investasinya kebanyakan di angka 20% gitu ya dari total income kita. Nah, Ya, itu ya. baginya itu apa ada triknya, Bang? Baginya 20% Sebenarnya, ini nanti alokasinya gimana? alokasinya gimana gitu ya dari 20% itu. Jadi misalnya kalau gajinya 5 juta, gaji 5 juta, 20% alokasi buat investasi, 10 atau 20 lah ya. Kalau 10% berarti 500.000, kalau 20% berarti sejuta. Nah, baginya Satu kayak gimana juta. gitu kan? Ah, sejuta Ah, ah. misalkan. Ambil aja sejuta. Sebenarnya dengan investasi sedini mungkin sejak awal, itu yang harus disisihkan untuk menyiapkan sesuatu yang jauh-jauh hari nanti, itu lebih kecil. Jadi misalnya butuh duit buat pensiun itu sekitar 5 miliar misalkan. Aku Ah, ah. nggak bikin hitung-hitungannya sih. Misalkan let's say 5 miliar gitu ya. Ya, Kalau disiapkan sejak umur oke. 25, bisa jadi per bulannya itu nyisihin cukup 250.000 atau 200.000 atau 150.000. Ditaruh di instrumen Hmm, yang perkembangannya cepat. Misalkan kayak saham hmm, atau kripto misalkan. Nah, hmm. rutin setiap bulan kayak gitu selama sampai nanti pensiun. Jadi cuma 200.000 atau 100.000 lah, cukup 100.000 misalkan. Masih sisa 900.000 kan. Nah, 900.000 ini nanti Ya. dibagi lagi. Mau beli mobilnya kapan? Mau beli rumahnya kapan? Jadi Hmm, tujuan-tujuan yang mau dicapai itu harus jelas, harus smart. Smart itu spesifik, measurable, achievable, realistic, and timely. Jadi harus ada kapan hmm. mau dicapainya, berapa lama, terus berapa besar, gitu kan. Misalnya beli mobil, umur Harus. 25 pengen beli mobil umur 28, 3 tahun lagi gitu kan. Nah, kalau mau beli mobilnya pakai cash atau pakai kredit gitu. Terus mau beli rumahnya mau pakai cash atau mau pakai kredit. Nah, kalau misalkan Hmm. ternyata kan tadi 100.000 udah dipakai, sisa 900.000. Tinggal disisihin aja 300.000 masuk buat beli mobil, 300.000 buat beli rumah, Oh, sisa 100.000 lagi buat yang lain gitu kan. Terus pertanyaan berikutnya kan, tapi tujuanku lebih banyak dari itu. Nanti kan aku juga pengen nikah, pengen punya anak, terus pengen sekolah, apa nyiapin dana pendidikan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang mau ku bilang, sadarlah kami itu manusia. Jadi kayak tampar pak gitu kan. Ditampar orangnya. Jadi jangan maruk, jangan semuanya langsung sekarang maunya.
Iya. diprioritaskan gitu. Prioritas mana yang mau dicapai lebih dulu. Tapi prioritas yang paling penting tadi dana pensiun ketika tua kan. Nah, habis itu baru prioritas Ya. berikutnya yang paling deket yang mau dicapai apa. Gitu sih. Oke. Jadi ya memang literasi keuangan itu penting ya. Penting banget ya, dan juga menentukan tujuan itu juga penting banget ya. Kita ngomongkan priority ya di sini ya, berarti ya prioritas mana dulu yang mau Yes. dicapai, dan itu satu persatu bergantian. Kalau mau langsung dicapai semuanya ya berat, ujung-ujungnya juga nanti bikin stres. Wah, mantap Stres. sekali ya. Mantap sekali nih, Bang Mamat ya. Ini enaknya manggilnya apa, Bang Mamat, Mas Dani atau apa? Terserah, Terserah. bebas. Bebas. Kalau kalau Mas Dani nanti ketuker sama yang gundel itu, yang penyanyi itu ya. Nah, ayo kita masuk ke poin selanjutnya. Apa syaratnya investasi? Oke, kayaknya ini saya aja yang jawab ya. Karena kebetulan Monggo, tadi monggo. siang, ya, tadi siang saya pas kebetulan ada. eh, jadi saya ini gini Mas, kalau saya malam, kok malam. Kalau siang itu saya hampir setiap siang itu saya ada kelas ngajarin trading ya, trading saham sama trading Oh, I forex. see. Trading ya, bukan Trading. investing. Jadi agak sedikit beda ya teman-teman ya. Trading, investing agak sedikit beda strateginya. Nah, tapi syaratnya untuk investing sama untuk trading mirip gitu ya. Pas kebetulan tadi siang saya bagikan ini jadi masih fresh materinya di otak saya. Nah, sekarang saya bagikan di sini. Nah, teman-teman, uh, investing ya, investasi, syaratnya apa sih kalau kita mau sukses dalam berinvestasi? Nah, itu kita harus tahu yang namanya piramida keuangan. Apa namanya teman-teman? Piramida keuangan. Sekali Keuangan. lagi, katakan sama-sama, piramida keuangan. Keuangan. Ya, ya, piramida keuangan. Bentuknya piramida itu kan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas kan semakin meruncing ya, benar ya. Jadi porsi yang paling banyak ada di bawah, baru ke tengah, terus ke atas. Ya, kita bagi tiga aja ya. Sebenarnya bisa dibagi 5 atau 7 atau berapapun sesuai dengan materi yang mau kita bagikan. Tapi berhubung saya nggak ada slide presentationnya, jadi ya imaginary aja ya, sambil dibayangkan. Teman-teman di sini coba bayangin piramida dibagi tiga, ya, piramida bagi tiga. Set, gitu ya. Yang paling dasar, tengah, sama atas. Ya. Nah, yang paling dasar ini adalah kondisi keuangan kita, teman-teman. Ya, termasuk income, emergency fund, gitu ya, dan lain-lainnya. Yang penting, yang paling penting adalah income-nya dulu, teman-teman. Pastikan kalau income kita itu tidak bocor kemana-mana. Ya, kok bisa gitu, Mr. Victoria? Banyak kebocoran-kebocoran ya, baik bocor yang disengaja maupun yang enggak disengaja. Setuju ya, Bang ya? Hmm. Contohnya nih, hari ini. Nah, hari ini tanggal 9, bulan 9. Coba cek emailnya. Coba cek notifikasi yang aplikasi hijau sama yang orange itu ya, sama yang pink ya. Pasti banyak tuh merah-merahnya ya. Nah, itu juga bocor-bocor di sana ya. Kemarin juga istri saya jam 1 masih bangun. Kenapa? Mau Wow. ikut flash sale. Nah, tapi karena istri saya tahu ya, istri saya siapa ya? Mintips itu lah, itu bojoku. Istri saya itu adalah adminnya tips investasi ini loh, yang biasanya balas-balas komen itu ya. Nah, tapi apakah enggak apa-apa, Mister, kalau kayak gitu? Enggak apa-apa, asal sudah dibudgetkan. Nah, itu kalau sudah masuk budget, it's okay for you to spend your money. Tapi kalau belum, kayaknya nggak butuh sih, tapi kok lucu. Nah, itu yang saya ngomong bocor alus ya, itu harus ditempel dulu. Kenapa kalau enggak? Nah, kalau enggak, ya percuma dong. Itu adalah habit, ya. Habit itu menurut menurut Bang Mamat deh, habit kayak gitu itu bagus apa perlu disingkirkan tuh? Ya nggak bagus ya. Kalau disingkirkan sih susah kayaknya ya. Paling nggak diminimalkan Iya, dulu jadi lah. dikurangi. Dikurangi Ya. dulu. Iya, ya.
bahaya ya, itu bocor halus. Jadi kemarin juga di grup ya ada yang diskusi itu. Lebih baik nambah income atau ngepres ya di ini ya di IG-nya Mas Dani kayaknya ya Iya, itu ya. Ya siang ini dua-duanya tadi. sih boleh, cuman di story-nya saya baru baca. Cuman kalau gini ya, kalau embernya teman-teman di sini tuh masih bocor, ya toh, baik bocor halus maupun bocor sengaja, ya Hmm. diisi air berapapun pasti akan nggak mungkin penuh. Gitu ya. Nah, jadi saran saya ditembelin dulu tuh. Yang bocor-bocor halus dulu, sama yang bocor reguler, ditembelin dulu, baru kita kalau mau nambah income, boleh pakai side hustle. Caranya saya ada buahnya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Eh, mulai dari bisnis digital, mulai dari jualan online dan lain-lainnya banyak. Itu gampang itu. Yang penting kebiasaan kita ya, kebiasaan bocor halus itu harus ditekan dulu. Ya. Nah, kalau yang fondasi ini sudah oke, ya toh, baru kita masuk yang ke tengah, yang nomor dua. Kita baru berinvestasi. Kenapa? Uh, Mister, saya punya uang 10 juta, sebenarnya ini dana darurat saya. Boleh nggak ini saya investasiin? Jawabannya, investasi itu ada resikonya loh. Benar ya, Bang Mamat ya? Hmm. Ada resikonya Yes, loh. yes. Bisa naik, bisa turun, bisa Turun. hijau, bisa merah. Nah, Merah. ketika emergency fund kita 10 juta itu kita investasiin, ya kan? Pas terjadi emergency beneran, ya kita nggak berharap kan ya. Tapi kalau pas terjadi emergency beneran dan investasi kita juga pas merah, itu kalau mau dicairin apa ndak eman, teman-teman, apa ndak sayang ya. Betul. Saya ngomongnya campur-campur bahasa Jawa sedikit ya. Apa nggak sayang gitu ya. Jadi saran saya fondasinya diberesin dulu, baru ke investasi. Itu yang kedua. Bang, investasinya apa? Nanti Bang Mamat yang akan jelaskan. Dia lebih Wah, lebih ini ya, lebih sangar gitu ya. Kalau saya lebih ke tradingnya Bapak Ibu ya. Investasi saham US, forex, boleh tanya ke saya. Terakhir, paling atas adalah spekulasi. Katakan sama-sama, spekulasi. Nah, spekulasi. kita memang ada porsi untuk spekulasi. Contohnya apa? Ya, kalau investasi itu kan jangka panjang ya, teman-teman ya. Kalau spekulasi ini lebih ke like short term gitu ya, termasuk yang bidang saya, yaitu trading ya, trading forex, trading saham US itu sedikit banyak adalah spekulasi. Karena high risk and high return. Ya, kalau investasi ya ada risk, ada return, high atau low-nya kita bisa adjust di sana. Tapi kalau yang paling top, yang paling atas itu sudah pasti high risk, high return. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan sampai ketuker ya. Yang tengah kan investasi. Nah, ada thin line ya, ada garis tipis antara investasi sama spekulasi. Bahaya loh. Investasi harus analisa, benar ya Bang Mamat ya. Kalau Yes, enggak, jadinya malah spekulasi. spekulasi. Gitu teman-teman ya, itu syaratnya investasi yang ideal. Jadi kemarin ada yang ngomong, Bang, saya masih belum punya income nih, tapi pengen investasi. Oh bisa, investasi di sini ya, Ya, investasi di pengetahuan, di skill yang bisa menghasilkan income, income-nya bisa dipakai untuk investasi. Yang setuju, tepuk tangan sekarang Bapak Ibu, Saudara. Nah, mantap ya. Ya gini mantan guru ya. Itulah yang menjawab syaratnya investasi. Nah, sekarang nih masuk ke topik selanjutnya. Bang Mamat, investasi itu butuh modal ya, Bang? Kayaknya modalnya ya, harus gede ya, Bang. Nah, kira-kira gimana? Menurut Bang Mamat ya. gimana nih? Iya dan Saya tak tidak sambil lihat-lihat sebenarnya. komen. Nah, Iya dan iya tidak. dan tidak. Iya, Mm-mm. kalau misalkan pengennya hasil investasinya itu gede, modalnya harus gede. Nah, Tapi kalau kalau oke. yang diinginkan adalah membangun kekayaan, jadi nggak harus. Jadi bisa dari cuma 10.000 rupiah itu bisa mulai investasi. Jadi kalau orang menunda-nunda investasi dengan alasan ntar aja kalau punya duit, karena sekarang duitnya nggak ada, punyanya cuma duit receh gitu kan ngomongnya, terus nggak Hmm. mau investasi, itu alasan dan percayalah,
dengan alasan yang seperti itu, nggak akan pernah mulai investasi. Karena kalau sekarang aja nggak bisa, dengan duit yang ada itu nggak bisa ngumpulin, apalagi nanti kalau duitnya udah gede. Duit Kebayang nggak? gede, bocor. Dengan, misalkan sekarang gaji 5 juta ya, terus ada 99 gitu. Tanggal 9 bulan 9 Wah, di toko orange, toko hijau. Itu apa shopping cart-nya itu udah penuh. Dari gaji 5 juta, shopping cart-nya oh, itu misalkan 1,5 juta atau 2,5 juta. Kebayang nggak kalau gajinya itu nanti 15 juta? Shopping cart-nya itu isinya apa gitu kan? Gaji naik 20 juta, shopping iya, cart-nya apa? Jadi nggak apa investasi itu nggak harus mulai dari duit gede, kumpulin dikit-dikit iya. gitu. Nah ini aku tadi bikin hitungan selama selama apa namanya Mister Vic tadi ngejelasin. Jadi yang tadi kan misalkan ada orang sekarang umur 20 tahun, kan banyak yang dari 17 tahun udah mau investasi gitu ya. Ah, 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 Nah, terus mau ngumpulin duit 5 miliar untuk pensiun nanti umur 55. Jadi misalkan mulai dari umur 20 tahun. Terus ini berarti kan ada oke, 35 tahun periode ya. Aku yes. ngitung CAGR-nya BCA, Bank BCA, kalau beli tahun 2005 sampai kemudian hari ini, itu CAGR-nya 21%. Kalau misalkan beli 2005. dari Ah, 2005, tahun 2005. ah, oke. Ya betul. Nah, kalau di 2005 itu harga BCA masih 1612,50 Oktober tanggal 28 2005. Hmm. Jadi 1600 waktu itu. Kalau misalkan beli dari 2005 sampai kemudian hari ini, itu masih 16 tahun ya. Nah, untuk ngumpulin 5 miliar, kalau 35 tahun dengan return 21%, tahu nggak sebulan perlu ngumpulin berapa? Sebulan itu cuma perlu investasi 60.000. Wow, 60.000 jadi 5M. 5 miliar dalam waktu 35 tahun. Kalau misalkan dikumpulin di Wow. BCA. Dan itu hanya dari perkembangan harga saham. Belum dari Oh, dividen. BCA tiap tahun bagi dividen. Bayangkan kalau misalkan dividennya itu dibeliin lagi sahamnya BCA selama 30 tahun, 35 tahun. Jadi akan jauh lebih gede dari 5 miliar itu. Gitu. Nah, apakah nanti BCA, sekarang kan sahamnya BCA udah 35.000 something ya. Apakah 35 hmm. tahun lagi sahamnya BCA bisa lebih gede lagi? Nggak ada yang tahu. Tapi kita lihat sekarang. Ya, Bro Fik pakai BCA nggak? Pasti pakai kan? pakai, pakai. Pasti pakai. Nah, ini teman-teman yang nonton ini kemungkinan besar juga pengguna BCA nih. Ya. Gitu. Terutama yang ikut 99 ini ya. Nah, terutama yang ikut 99 ini gitu kan. Jadi, ya Hmm. sebenarnya kita investasi itu ya itu nggak butuh modal gede sebenarnya, bisa ngumpulin dikit-dikit, beli sahamnya biasanya kan nggak kebeli 3 jutaan. Nah, 10.000 tadi bisa dipakai buat beli reksadana pasar uang, dikumpulin dulu, begitu ngumpul dibelikan sahamnya BCA, gitu. Jadi alasan doang kalau investasi itu harus modal gede itu enggak banget. Enggak 10.000 banget cukup ya. kok investasi itu, enggak banget. Alasan doang Hmm. itu, Hmm. Kalau saya sih lebih lebih ke ini ya, ke bangun bangun kebiasaannya ya. bangun habitnya, betul, Termasuk betul. termasuk kayak memangkas pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, mulai menyisihkan uang, ya kan? Karena Hmm. saya sama istri itu nonton itu loh, Marie Kondo ya. Tahu ya Marie Kondo ya? Oh iya, iya, iya. Ya, itu juga sangat sangat membantu sekali loh, Marie Kondo itu. Jadi eh, hidup minimalis ya, minimalis kalau nggak perlu nggak usah ada, terutama barang-barang yang apa namanya nostalgic gitu ya, barang-barang yang cuma kita simpan karena cuman ada keterikatan emosi gitu ya. Iya, iya, Kalau betul. kita get rid of it itu, iya itu apa ya, rumah kita itu jadi bersih, jadi banyak ruang kosongnya, itu membuat tubuh kita itu jadi lebih, pokoknya ngefek ya teman-teman ya. Jadi bisa Hmm, hmm. berpikir jernih gitu ya, gitu. Nah, dibalik lagi ya kita ke modal tadi ya. Ya, jadi nggak butuh modal gede nih ya. Jadi mulai bangun habit kita untuk menyisihkan sekian persen, dan itu karena kenapa sih ya? Karena ini yang akan kita lakukan for the rest of our life. Benar ya Bang Mamat Wah, ya? betul, 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 betul. Betul ya?
Karena Betul, ini betul, yang akan kita lakukan sampai nanti. Nggak cuman betul. 10 tahun di depan, nanti selanjutnya nggak usah bayar, Pak. Tahu maksud saya kan? Nggak kayak gitu ya, sampai nanti. Ya, nggak cuman 10 tahun. Iya, iya. Nah, sampai nanti. Ini kalau nggak dibangun sampai sekarang, ya kalau kalian yang berumur 20, 21, bersyukurlah mulai lebih cepat. Umur 25, sudah ada pikiran ini itu. Ya, umur 35, Mm-mm. sudah banyak cicilan, seperti saya, umur 36. Kalau mau mulai di umur 36, lebih susah. Apalagi sudah punya anak. Nah, itu tantangan tersendiri ya. Saya nggak ngomong susah sih. Sorry, susah jangan dipakai. Tapi itu sangat challenging. Ya, sangat Sangat challenging. menantang. Saya ikut 99 buat beli cash 10 kuadran by Robert Kiyosaki. Oh ya, ada komennya lucu-lucu loh itu kalau mau dibahas. Dibahas. Trading boleh dijadikan pekerjaan pokok enggak? Jangan. Ya, trading boleh dijadikan pekerjaan pokok enggak? Jangan. Ya, saya trading sejak 2014. Sekarang saya profesinya salah satunya adalah pengajar trading. Saya dengan tegas ngomong jangan dijadikan pekerjaan pokok. Ya, ini randomly read the comment. Ya, oke. Next ya, kita sudah separuh perjalanan nih. Masih ada 3 poin pertanyaan penting lagi. Ini kan kalau investasi itu bisa rugi ya, bener ya? Jadi harus Ya, belajar banget dong, biar kita nggak rugi. Nah, ribet kan? Aku udah harus ini itu, nggak ada waktu. Gimana tuh, Bang? sebenarnya iya. Pengen investasi itu iya harus belajar. Tapi belajarnya itu nggak sampai yang ini mungkin teman-teman ini pada ngeliatin ini ya, pada ngeliatin akun-akun trading saham gitu kan. Kalau trading saham kan dibahas chart gitu ya. Dibahas chart, Ya, dibahas entry point, dibahas apa? Tren, terus habis itu dibahas segala macam masuknya technical kapan, atau resisten mana, ya kan? Resisten apa, ya. terus habis itu supportnya di mana gitu. Nah, kalau kalau memperhatikan itu, pusing, pasti pusing banget. Nah, buat kalau misalkan mau investasi saham gitu kan, kalau mau investasi saham prinsip itu sebenarnya KISS, KISS. What? Keep Sorry? it simple, KISS, KISS. Keep it simple. Ini aslinya STUPID Ya, sih. Cuman gak enak ngomongnya iya. kan. Keep it simple sayang gitu kan. Nah, Nah, lebih sopan. keep it simpelnya kayak gimana gitu. Keep it simpelnya kayak gimana? Iya. Kalau kalau menurutku, yang pertama yang bisa dilakukan adalah pakai beli saham yang produknya kita pakai. Banyak banget yang ngebully prinsip beli saham yang produknya kita pakai itu udah nggak berlaku karena produk yang kita pakai itu perusahaannya sekarang pada nyungsep. Ngomongnya kan gitu kan. Contoh, Siapa contoh, siapa yang contoh. ini? Contohnya Unilever gitu kan. Unilever harga turun nggak naik-naik gitu. Oh, Nah, ya. cuma masalahnya yang produknya kita pakai itu nggak cuma Investasi. Unilever. Nggak cuma Unilever, banyak banget. Kita nyalain TV Ya. misalkan, nyalain TV nonton sinetron. Si yang Oh, bikin oh. sinetron itu perusahaan TBK juga loh. TV yang kita tonton itu Oh perusahaan ya? TBK juga. Iya, ada Oh. film, terus ada apa SCTV, terus RCTI itu kan induk-induknya kan pada TBK tuh. Udah, pertama itu. Oh. Terus habis itu bangun tidur kita lihat handphone, scrolling Instagram. Handphonenya sendiri itu yang jualan TBK, Era, ya kan? Terus habis itu di dalamnya kita lihat Instagram. Instagramnya sendiri itu TBK, Facebook gitu kan Mm-mm. ya. Terus Mm-mm. paket datanya kita beli dari perusahaan-perusahaan TBK. Indosat, Telkomsel, Excel, dah. Habis itu udah. Terus kita berangkat kerja misalkan, pakai baju. Aku yakin deh, yang pada nonton live ini, minimal pernah beli satu produknya Zara, atau beli sepatu di Sport Station, atau habis itu belanja di brand-brand yang kayak gitulah ya. Itu MAP, Mm. MAP aktif. Itu TBK juga perusahaannya. Mm. Terus naik mobil, nyetir Mm. mobil. Mobilnya itu yang produksi siapa? Kalau nggak Indomobil sukses, ya Toyota. Astra Internasional. Ya kan? Oh, TBK oh. juga. Naik motor misalkan. Motor, Honda. mungkin si Honda motornya enggak. Tapi yang bikin spare partnya itu, auto, itu juga TBK. Terus habis itu ngapain lagi? Hmm. Makan es krim, itu yang bikin juga TBK. Beli roti, yang ini juga TBK juga. Banyak banget yang produknya itu Apa? kita pakai. Roti yang Roti, sari lewat-lewat roti. itu pakai.
Roti, Sari Oh, Roti, bisa itu bisa perusahaannya dibeli juga TBK. itu ya? Bisa. Oh, Kalau misalkan mantap. punya bayi, atau misalkan, sorry, Saya punya mbak-mbak, bayi. bayi beli popok kan, mbak-mbak, sorry, tiap Ah, ah. bulan pasti ada periode yang harus pakai alat sanitasi Oh wanita, iya. ya kan? Mm-mm. Itu perusahaannya TBK juga gitu. Bisa dibeli juga perusahaannya. Terus ngirim paket, Mm-mm. yang buka toko online ngirim paket. Perusahaan yang nganter-nganter paketnya, itu perusahaan TBK juga gitu. Jadi jangan mikir kalau perusahaan yang produknya kita pakai itu cuma Unilever, enggak. Semua aspek dalam kehidupan itu produknya kita pakai. Nah, kenapa beli produk yang kita pakai itu, beli perusahaan yang produknya kita pakai itu adalah salah satu strategi yang bisa dipakai oleh orang awam. Paling enggak, kita tahu nih, kalau kita masih pakai produknya, dan kita tahu orang-orang masih pakai produknya, kita tahu nih, ke depan perusahaan ini masih akan terus berjalan karena masih ada saya sebagai Mm-mm. pelanggan, minimal itu saya masih ada keluarga saya, dan kemungkinan besar ya, kalau kita pakai produknya, orang tua kita dulu juga pakai. Mister Vic dulu misalkan pakai kecap gitu, kecap juga dari orang tua kan, orang tua aku dulu juga pakai Mm-mm. kecap ini, aku juga mau pakai kecap ini. Terus Iya, orang iya. tua aku dulu pakai Telkom, misalkan pakai Telkomsel, ya udah deh aku pakai Telkomsel Oh juga biar iya, kalau teleponan murah gitu, ya kan? satu keluarga dulu. Iya. Satu keluarga Kartu gitu. halo Nah, satu keluarga. Iya. kayak Mm-mm. kayak gitu. Maksudnya prinsip yang kayak gitu tuh kita udah Hmm. tahu nih. Oh, nanti market market share-nya ini bakal bagus. Nah, kalau mau lebih pintar dikit, kita lihat laporan keuangan. Yang dilihat apa? Lihat penjualannya gimana, naik terus apa enggak. Terus yang penting lagi dari penjualan naik terus apa enggak, sama cuannya di bawah. Net income-nya itu kayak gimana. Itu sederhana banget kok, nggak harus buka laporan keuangan terus neliti satu-satu, enggak. Kita bisa lihat aplikasi Nggak kayak harus. RTI, Stockbit, atau Iya. apa itu udah disamerikan gitu. Jadi nggak yang kita harus neliti satu-satu, enggak. Simple banget kok. Jadi Mm-mm. mikirnya itu ya kiss aja, keep it simple, sweetheart. Nggak usah mikir, Mm-mm. aduh, resistennya di mana, ininya di mana gitu. Sama Break out. sama ini breakout gitu kan, Iya. susah, pasti susah, buat Ah, orang awam susah. Sama ini mikir, kita belinya itu untuk jangka panjang, bukan kita beli terus habis itu beli benar. sekarang jual besok, enggak, itu trading. Kalau mau Benar. trading harus belajar breakout, harus belajar support, harus belajar charting segala macam, Resisten. harus belajar memang. Fibonacci. Fibonacci itu harus belajar. Tapi kalau mau investing, salah satu cara sederhananya kayak gitu gitu. Jadi mau pegang buat jangka panjang, selama kita pakai produknya, kita tahu perusahaan akan terus berjalan. Dan selama perusahaan terus berjalan, namanya perusahaan, kita kan sama-sama kerja nih ya teman-teman ya. Yang namanya kerja itu tujuannya apa? Tujuannya itu bukan untuk mengaktualisasi diri, bukan untuk membuat apa-apa, bukan. Tujuan utama kita bekerja adalah membuat perusahaan tempat kita bekerja untung. Jadi kalau tempat perusahaan kita bekerja nggak untung, kita bisa dipecat. Nah, kalau perusahaan Mm-mm. kita untung terus, semakin lama perusahaan akan semakin gede. Nah, sama juga perusahaan yang kita beli juga kayak gitu. BCA, Telkom, Indosat, Telkomsel, Excel, Astra. Ya mereka tuh maunya cari untung terus tiap tahun. Gitu. Jadi ya, gak usah khawatir. Gitu. Simpel aja mikirnya, simpel aja. Iya. Gitu sih. Biasanya kan kalau 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 harga turun panik tuh. Bener kan? Nah, benar, benar, benar. Kalau saya sih harga harga turun ya malah beli, ya kan? Kayak kayak Betul. Apple kayak Apple berapa hari yang lalu tuh. Ya, Ya ya, kan itu kan betul, sempat betul. turun juga. Iya tuh, Betul, turunnya betul, lumayan tuh. betul, Istriku betul, betul. beli. Mm-mm. Yes. Karena dia dia Apple fanboy, ini juga pakai Apple. Lu juga pakai Apple kan ya? Bentar, Iya. tak tunjukin dulu. Nah, nah lebih gede situ. Sama, Iya, sama. jadi enak ya, kita juga bisa. Nah, buat teman-teman ya, invest itu juga nggak cuman di saham-saham yang Indonesia lokal, kita juga bisa invest di saham internasional juga kayak Apple, Facebook itu juga Yes, kita betul. bisa. Ada kalau mau memang invest ke sana nanti boleh DM Bang Mamat atau saya gitu ya. Jadi nggak ada nggak ada alasan lagi untuk bingung milih sahamnya. Ada yang nanya tuh tadi di komen, saham yang ini aja, eh, ya istriku itu dari 2014 loh nyimpan Apple dia. Gila men, udah split, sudah Wow, stock split. Iya, udah berapa udah kali stock itu? split berapa kali tuh?
Iya, Ya, iya, iya, benar-benar. jadi, lah, 2015, aku lupa. Jadi habis beli stock split itu 2014 atau 2015. Barusan kemarin Ya, juga stock split lagi ya, kan. Iya. awal Jadi 2021 memang, kalau nggak salah stock split. mm-mm, mm-mm. Dan itu langsung harganya naik lagi. Ya, jadi Yes. kalau teman-teman di sini bingung nyari yang di sini ya, bisa juga kok, dan caranya juga gampang sekali. Gimana caranya nanti dibahas di topik lain ya, karena kita masih ada beberapa poin nih. Next point ya, buat orang awam nih ya, karena kebanyakan kemarin surveinya mengatakan kalau masih banyak yang belum mulai investasi, padahal sudah mengumpulkan, saya sudah nonton puluhan video YouTube, saya sudah follow Instagram ini, tapi saya masih bingung ya, mau masuk reksadana, saham, obligasi, suku, terus apalagi yang besok mau yang besok mau launching Crypto. itu apa tuh? Nah, apa nggak Oh, tahu yang di yang di belum, IG-mu? belum, belum. Oh bukan, belum. Nah, Saya juga nggak tahu krip, itu saya juga nggak tahu. Nggak oh dikasih nggak tahu, tahu cuma ya. Ada, disuruh uh, publish doang. hmm, ada kripto, saham, saham Indonesia, Mm-mm. saham US, reksadana, index fund, apapun itu. Bingung kan? Nah, menurut Bang Mamat nih, enaknya mana nih yang sesuai dengan KISS tadi? Keep it simple, San. Wah, Sayang. Gini, sebenarnya segala macam investasi yang banyak banget itu cuman bisa dibagi bisa cuman dua doang. Utang atau penyertaan ah, modal. Utang atau penyertaan utang modal. atau penyertaan modal. Oke. Ya, kalau utang, kita ngasih utang, ngasih pinjem duit, duitnya nanti dibalikin ke kita. Kalau penyertaan modal, kita ngasih duit, duitnya bisa hilang, tapi bisa berkembang. Oh, I Nah, see. contohnya utang apa? Ngasih nyimpen duit di deposito atau tabungan, P2P lending, Mm-mm, beli obligasi mm-mm, negara, terus habis itu beli mm-mm, obligasi swasta. Nah, utang-utang mm-mm, ini ada produk turunannya, reksadana pendapatan tetap. Itu mm-mm, dasarnya utang. Jadi nanti kita minjemin duit. Nah, kalau minjemin duit di utang, itu kita nanti akan dapat bunga atau pembagian hasil atau kupon yang rutin. Bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, setahun sekali. Yang pasti kita nanti dapat duit terus. Terus nanti di akhir ada jangka waktunya, misalkan maksimal 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 1 bulan. Begitu di akhir, duitnya dibalikin. Udah, itu utang. Yang kedua, penyertaan modal. Penyertaan modal itu apa? Kayak usaha. Jadi kalau misalkan Mr. Fik punya usaha, terus ngajakin aku kan, bro, lu mau nggak minjemin apa ngasih aku duit buat modal ngembangin usaha? Oke, berapa? 100 mm. juta. Bro Fik modalnya 100 juta juga. Jadi 50-50 nih punya saham. Modal awalnya 200 juta gitu kan. Jualan apa? Bro Fik senengnya jualan apa? Jual bahan kue. Jual bahan kue. Toko Jual bahan kue toko buka bahan kue toko, saya. toko bahan kue 200 juta gitu kan. Nah, rame nih toko bahan kue, rame, terus habis itu akhirnya buka bakery sendiri. Dari 200 juta tadi jadi bakery satu, bakerynya rame, terus nambah lagi bakery, karena bakerynya rame, terus bikin sekolah kue gitu kan, sekolah bikin kue. Banyak, Sekolah terus modalnya kulineri jadi ya. 500 juta. Modalnya jadi 500 juta, jadi semiliar. Nah, dari yang awalnya 200 juta tadi, masing-masing 100-100, jadi semiliar, dibagi dua jadi 500-500, ya kan? Untung di situ. Mm. Itu saham. Penyertaan modal itu saham. Tapi kalau misalkan ternyata toko kuenya bangkrut, amit-amit ya, bangkrut, terus habis itu hilang, habis sama sekali, ya udah modalnya hilang. Nah, itu saham, terus habis itu kayak, apa namanya, urun dana digital, kayak gitu, usaha, ikut usaha temen, buka usaha sendiri, itu penyertaan modal. Jadi teman-teman sukanya yang mana? Tinggal pilih aja, ngasih utang atau penyertaan modal. Kalau ngasih utang, duitnya balik. Kalau penyertaan modal, duitnya bisa jadi nggak balik karena nggak ada jaminan. Tapi nggak terbatas untungnya. Kalau utang, terbatas bunga sama ini. Nah, kalau misalkan Fix bingung, ya. aku bingung nih, fix yang itu. Kalau Mm. bingung milih yang mana, ada reksadana. Reksadana ini yang ngelolain manajer investasi. Jadi kita tinggal
titip duit aja ke mereka. Jadi nitip-nitip duit itu udah ada sejak dulu reksadana itu sebenarnya. Jadi jangan nitip duit yang di grup-grup Telegram, titip duit sekian, besok bisa tarik 5 juta. Jangan kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi Aduh, itu sederhana aja banyak banget sebenarnya. loh. Iya. Ya, ya gitu ya teman-teman ya, Gitu, titip Bro. dana, deposit 2 juta, seminggu jadi 7 juta, itu sudah hindari aja ya. Saya tidak ngomong itu apa, itu menghakimi, pokoknya hindari aja. Hindari aja, betul. Bahaya, hindari benar ya. Oke, ada yang nanya nih, investasi juga membutuhkan uang Pak, jika kita tidak mempunyai uang, apa ada cara yang lain Pak? Ada, investasi di skill, investasi in your mind, untuk cari uang, uangnya diinvestasiin. Yes. Tadi siang di kelas saya ada yang nanya, saya boleh enggak ngutang untuk trading? Langsung dengan lantang saya jawab, jangan. Ya, Anda trading pun ya, yang di sini terutama ya, 54 orang yang menyaksikan ini ya, jangan trading. Ini pengajar trading loh ya yang ngomong ya, jangan. Beresin dulu. Aneh toh ya, lah gak payu lah ya, nanti nggak laku jualannya. Ya memang nggak apa-apa. Karena sesuai prinsip saya ya, saya lebih baik, ingat-ingat bro ya, postingan saya ya di Mindset Duit ya, saya Hmm, lebih hmm. baik menyimpan 200, menyimpan uang 2 lembar uang 100 ribuan Ya, daripada ya, 100 lembar 2 ribuan. Itu prinsip ya. saya. Jadi quality over quantity gitu loh. Saya lebih senang ngajar orang dua orang yang memang layak, yang memang lulus uji gitu ya, daripada 100 orang tapi gitu. Karena cuman kepingin cepat kaya. Ya karena there's a thin line ya between investing and trading. Seperti yang Trading, diomongkan betul. sama Bang Mamat Betul. tadi. Benar toh? Ribet bang, investasi itu ribet, beli saham itu ribet. Iya, kalau trading memang ribet, makanya tidak saya sarankan gitu loh. Kalau cuman kita investing untuk long term, sangat-sangat tidak ribet, benar kan? Betul, Benar ya? betul. Bisa sangat sederhana. Bisa sangat Mm-mm. sederhana. Sangat sederhana. Pakai download aplikasi itu juga bisa, yang hijau itu ya, reksadana juga Ya, boleh, yang betul. biru bisa Betul. juga. Nah, itu di situ itu sudah ada informasi yang cukup buat kita untuk Hmm, sebagai pertimbangan eh, keputusan yang akan kita ambil. Benar ya? betul. Oh, Benar Bang mungkin Mamat aku ya. mau ngingetin ini. Mau ngingetin ini, Mr. Fix. Ya ya, apa? Jadi, Apa apa, apa? bedanya trading sama investing. Kalau misalkan kita investing, kita beli, habis itu kita tahan, sampai kenaikan nilainya terjadi, itu kita bayar fee-nya, hanya bayar fee ketika kita beli, dan kemudian waktu kita jual. Nah, kalau Oke. trading, sama sebenarnya, trading. Terus kenapa sih kok yang lebih rame itu yang trading, terus banyak kayak misalkan trader itu kerjasama sama influencer gitu kan, untuk pakai platformnya mereka, menginformasikan mengenai trading. Biar kita sebagai, apa namanya, sebagai Sebagai klien, investor retail, klien investor investor retail, ya. itu lebih sering untuk bertransaksi. Kenapa kita harus lebih sering bertransaksi? Karena kalau semakin sering kita bertransaksi, ada fee jual beli. Fee jual beli itu Ada. nanti larinya ke brokernya gitu. Nah, itu memang mereka cari duitnya di situ gitu. Karena emang fee transaksinya itu. Nah, sementara kita sebagai investor, tujuannya adalah mencari kenaikan nilai. Investor ya, bukan trader ya. Kalau mau trader, ya pelajari benar-benar teknik trading yang bagus. Belajar sama Mr. V gitu. Tapi kalau mau investing, dan apa yang mau kita cari, value seperti apa yang mau kita cari gitu. Ya, benar, cocok. Karena dalam setiap transaksi ada komisi. Ya, Yes, dan itu juga betul. sasarannya semakin sering seorang klien kita itu bertransaksi, ya semakin komisinya gede, gitu loh. Ya itu yang membuat apa namanya, membuat semangat ya sebenarnya buat pengajar-pengajar trading di sana. Makanya mereka uh, kalau kita lihat chart itu biasanya harian kan ya bro ya. Ya, Chart ya, BCA atau apa itu kan harian ya. Bahkan ada ya harian. trading ya, lihat chartnya itu 5 menit.
per 5 Betul, menit betul. ganti, 5 menit ganti. Jadi setiap pengambilan keputusannya 5 menit, scalping namanya ya. Jadi ya itu antara profitnya harus cepat atau ya yang penting transaksinya lebih banyak gitu ya. Nah, itu salah satu inilah di dunia trading gitu. Makanya teman-teman, eh, piramida keuangan tadi yang saya sempat sampaikan itu benar-benar dijalanin ya. Income-nya harus diatur dulu, pengeluarannya diatur dulu, baru nanti investing ya, disisihkan lah. Paling enggak gini ya Bang ya, pengeluaran lebih kecil daripada Pemasukan. pemasukan. Bener ya? Harus, harus. Itu harus harus wajib gitu. Lunasin utang dulu, itu juga wajib. Mm-mm. Supaya apa ya? Supaya kalau kita investing enak gitu loh. Melihat harga turun malah bukan, waduh ini ancaman nih. Bukan gitu ya, malah jadi, wah ini diskon nih. Kesempatan, 99 nih. betul. Gitu ya. Oke, sip, mantep, mantep, mantep. Buat orang, sudah tadi ya. Nah, ya sudah ya, awam. Eh, boleh enggak Bang, kalau saya langsung terjun beli gitu Bang? Ini nih, pertanyaannya. Boleh enggak tanpa analisa, tanpa apa, langsung saya randomly daripada ini ya, apa pertanyaan? Daripada kelewatan nanti. Hmm. Jadi maksudnya, mumpung masih muda nih, saya udah tanpa mikir panjang Ini gitu. Boleh enggak? Nah, sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah karena ketika kita membeli satu saham, terus kemudian kita benar-benar beli nih, dibandingkan ketika kita banyak membaca tapi nggak beli-beli gitu kan. Terus perbandingannya kita baca ya. dikit, habis itu kita langsung beli. Nah, itu bisa jadi akan pengalamannya lebih bagus yang sudah baca dikit, terus analisanya mungkin nggak banyak, tapi langsung beli. Tapi asalkan setelah beli nggak berhenti di situ gitu. Setelah beli dibaca lagi. Oh ternyata yang aku beli, misalnya pengen beli sahamnya apa ya? DCII, DCII ya, yang lagi terbang naik tinggi gitu kan. Oh sahamnya ini ternyata saham teknologi. Nah saham teknologi usahanya ternyata adalah usaha cloud computing. Cloud computing ini yang lagi Hmm. naik daun. Kenapa? Karena digital banking, terus habis itu segala macam web service itu butuh cloud computing itu. Tahu nih, oh ternyata seperti ini usahanya. Oh ternyata usaha ini pelanggannya adalah ABCDE. Pelanggan ABCDE ini resikonya seperti ini. Ternyata nanti ke sana ke sini ke sana ke sini, baca segala macam runtutannya, habis itu jadi lebih tahu. Itu lebih bagus daripada baca segala macam tapi nggak beli-beli gitu kan, Ya, sama malah sekali nggak bingung. beli karena takut gitu, malah bingung, aduh aku harus ngapain ya, beli yang Malah mana ya, bingung. beli yang mana, malah nggak investasi. Jadi better baca dikit habis itu beli, tapi habis itu terus belajar terus. Nah jangan sampai baca dikit beli habis itu turun terus trauma dijual kapok. Nah kalau kayak gitu ya udah kehilangan kesempatan, terus habis itu kehilangan sama sekali kesempatan untuk belajar lebih jauh. Karena banyak yang kayak gitu. Benar. Langsung loncat beli, begitu turun, takut, langsung di cut loss, trauma, udah bilang pasar saham sangat berbahaya. Iya. Pasar saham adalah Wis gak, judi gitu kan. wis gak saham-sahaman mana wis. Itu. Kalau dalam dunia trading ya gitu, wis gak trading-tradingan. Nah, saya dulu Banyak pernah yang loh kayak gitu, ditelepon banyak, ya, banyak. banyak ditelepon marketingnya broker gitu ya. Oh Ah, siang dengan Pak Victor, saya dari ini, dari PT ini. PT ini itu apa? Saya bilang gitu. Oh kita trading Pak. ah. Saya jawab gini. Oh Mas, saya nggak tradingan gitu. Ketawa deh. Ketawa dia dengar Iya, kalimat iya, saya iya, nggak iya. tradingan gitu. Nah, jadi Iya, iya, kalau iya, iya. kalau ditelepon dari broker trading dijawab gitu aja ya. Saya nggak tradingan. Itu sudah, oh tahu berarti sudah kapok gitu ya. Nah, ini ada juga nih, saya umur 17 tahun sudah belajar trading ya. Bolehlah belajar trading, cuman benar-benar ya, jangan. Soalnya gini ya, menurut pengalaman saya ya, trading itu karena begitu cepatnya ya kan, bahkan ada yang pakai 5 menit, pakai 1 jam, 4 jam, 1 hari, itu emosi kita diombang-ambing gitu loh. Dan Ya, sebenarnya kalau trading itu bukan di teknikalnya ya, tapi di money management sama di kontrol emosinya, mindsetnya gitu. Makanya psikologisnya. Instagram saya yang satunya saya katakan mindset duit gitu loh. Kalau mindsetnya kita sudah benar, itu kita sudah 50%
ya kita sudah 50% menang. Gitu. Sisanya tinggal apa yang ada di lapangan. Yang penting itu ngatur ininya dulu. Ya kan? Iya. Benar ya? Setuju ya? Nih, oke. Poin-poinnya sudah selesai, kita masih punya sekitar 6 menit ya. Saya mau searching-searching di kolom komentar sama di question. Robot Forex gimana Bang? 20% sebulan rata-ratanya. Robot Forex 20% sebulan. Silakan, Kalau saya Mr. Fix, silakan. kalau saya memang punya produk yang bisa menghasilkan saya 20% sebulan, saya sudah menguasai dunia Bapak Ibu. Kalau konsisten loh ya 20% ya. Tinggal saya pakai uang saya sendiri kan pasti sudah ya. Gawat loh ya. Kalau memang beneran ya, tanpa kita ngapa-ngapain ya. Kita punya sistem, kita punya yang pasti menghasilkan gitu ya. Wis itu nanti lama-lama kita bakal gak butuh Tuhan. Setuju nggak Bang? Setuju ya? Setuju. Setuju ya. Soalnya gini ya, pengalaman saya pengajar trading ya. Kalau kita trading itu enaknya gini, enaknya ya. Atau investing sama aja lah. Kalau kita pas cuan, happy dong, dapat duit. Ya. Tapi kalau kita pas loss, entah kenapa kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Betul. yang ketawa-ketawa berarti sudah pernah, yang ketawa-ketawa sudah pengalaman berarti ya. Ya itulah Jadi enaknya religius dunia ya. trading. Jadi religius instantly secara ajaib. Halo, ini ada anakku nih. Iya. Halo, ya kedengaran suaranya. Ya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau memang mau ditawarin kayak gitu, saran saya dicek kembali ya. Saya tidak melarang, itu daripada kehilangan kesempatan, boleh, asal benar-benar double check and recheck ya. Halo, hello everyone, my name Halo. is Eugene. Hello, ya ini Hai anak saya mirip ya Jin. mukanya ya, mirip ya Mirip banget, mukanya ya. mirip banget. Ya, oke. Sekarang saya mau ke question ya. Bang, kalau generasi sandwich kan pasti cash flow-nya tidak bisa stabil. Kata siapa? Apakah boleh berinvestasi seminim thank you? Nah ini berarti ada PR-nya nih ya. Generasi sandwich Iya. kan pasti cash flow-nya tidak stabil. Belum tentu bro ya. Kalau kita, makanya tadi saya kan ngomong piramida keuangan, ya kan? Yang pertama adalah pondasinya itu salah satunya adalah cash flow. Karena cash is king ya. Cash itu penting sekali. Kalau di situ masih belum stabil, PR Anda semua ini untuk menstabilkannya. Ya. Betul. Caranya menstabilkannya gimana? Tembeli semua ember-ember yang bocor. Kalau sudah oke, baru cari tambahan side income ya, side hustle. Apakah boleh berinvestasi seminim mungkin? Boleh dan harus. Kenapa? Karena untuk membangun habit kita. Karena betul. karena ini yang akan kita lakukan seumur hidup kita. Dan yang akan kita wariskan ke anak-anak kita, ya. Kebiasaan ini akan kita wariskan ke anak-anak kita, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Saya terbiasa ngomong Bapak Ibu ya. Oke, Bang Mamat, tren investasi tahun 2021 ini baiknya kemana, Bang? Ayo, Bang Mamat. Tren investasi 2021 dari ya. Me by. Kita lihat bisa tak pencet, pemulihan. Bisa tak pencet gini. Di tempatku nggak muncul soalnya dari tadi nggak ke refresh sama sekali di tempatku. Oh. Terus nggak apa-apa, tak jawab aja. Gini, kalau sekarang ini kan kita masih di masa-masa resesi ya. Semoga sih pulih. Kalau misalkan Q2-nya nanti Q3 nanti beneran positif Q3, lagi hasilnya. Q2 kan kemarin udah positif tuh. Naik kan kita kan ekonominya. Nah, kalau Q3 kita naik lagi, semoga terus habis itu pandemi kita bagus gitu kan. Vaksinasi lancar terus kemudian bagus. Bisa jadi ini kita masa early recovery. Nah, kalau masa early recovery, bisa jadi trennya itu kita bisa masuk ke pasar saham, karena saham nanti akan recover.
dengan ekonomi bagus, dengan Hmm. nggak ada lagi Iya, pandemi, iya, iya, iya. nanti orang-orang akan mulai keluar lagi. Toko-toko buka lagi, Iya, restoran-restoran buka lagi, ekonomi marak lagi gitu kan. Nah, saham-saham iya, perusahaan make yang sense, make sense. kemarin Heeh. itu apa namanya rada-rada kesendat gitu kan, nggak bisa beroperasi, bisa jadi akan dapat stimulus dengan mulai berjalannya ekonomi lagi. Ini udah kejadian di Amerika yang di sana vaksinasi udah 70%-an gitu kan. Karena negara kaya ya. Mereka bisa produksi vaksin, bisa suntik vaksin ke banyak orang, ekonomi pulih duluan. Saham-saham di Amerika udah loncat duluan dari sejak beberapa bulan yang lalu gitu. Dan masih rally sampai sekarang. Nah, nanti kalau misalkan Indonesia sebelum akhir 2021 ini udah bisa seperti itu, ya nanti semoga sih pasar saham kita akan jauh lebih bersemangat gitu. Nah, di situ terus habis Amin, itu kita amin, juga amin. Iya. amin, amin. Kita juga masih bisa terus Mm-mm. awasi si instrumen-instrumen investasi yang baru gitu. Kalau mau belajar kripto, boleh belajar kripto. Gimana investasinya, apa saja yang mempengaruhi di kripto misalkan. Atau kalau misalkan mau coba, kan sekarang lagi marak ya urun dana digital. Penyertaan modal saham, Mm-mm, tapi ke mm-mm. UMKM gitu. Nah, kalau misalkan itu Ya, resikonya lebih tinggi dari saham. Kalau mau coba lihat yang itu, boleh juga. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan ekonomi hmm. pulih, yang pulih duluan nanti UMKM-nya gitu. Iya, Yang heeh, kecil-kecil di bawah iya, ini kan, benar-benar. pasti gitu. Mm-mm. Kayak Itu gitu duluan, sih. mereka duluan ya. Mereka Iya, duluan, sip, sebelum sip, si mantap, Pak. perusahaan-perusahaan yang Nggak, gede-gede. iya, nggak kepikiran loh saya. Saya itu kepikirannya malah investasi yang ke perusahaan-perusahaan yang raksasa-raksasa gitu. Iya ya, stock rally ya, mari habis gini ya di Amerika ya. Mm-mm. Karena gini ya, saya juga mau nambahin sedikit ya stock rally. Karena di Amerika itu beda sama di Indonesia ya. Saya punya beberapa kenalan, mereka sudah take off their mask ya, sudah nggak pakai mask di negara-negara tertentu, mereka sudah bebas. Dan sekarang ini bulan apa ya? September ya. September. Karena di bulan November, karena di bulan November itu mereka ada yang namanya apa tuh? Tahu nggak bang? Lebaranannya orang Oh, Amerika. Thanksgiving ya. Thanksgiving, benar. Ini Ya, ya, ini ya. rahasia saya ya. Ya bukan rahasia sih. Sudah saya beritahukan ke teman-teman juga. Stock rally itu Santa Claus gitu ya. Itu menjelang akhir tahun kita rame-rame beli sahamnya ini Walmart sama Visa, Mastercard. Tiga itu. Ah, iya, iya. Betul, betul. Jadi Thanksgiving itu kan lebaran orang Amerika ya. Semua orang merayakannya kan. Mereka belanja Hmm. bahan-bahan kebutuhan pokok di sana. Kalau Ya, sudah kadung belanja itu kan nggak tanggung-tanggung kan mereka kan. ya. Saya punya Betul, teman betul. Amerika ya, orang orang Amerika asli dari sana, orang bule ke Indonesia sini ngajar bahasa Inggris. Dia itu punya kebiasaan kalau makan ngambilnya banyak tapi nggak pernah dihabiskan. Orang Amerika kalau makan gitu. Hmm. Jadi makan burger Hmm. nggak habis ya sudah, pesen dua nggak habis ya sudah gitu loh, nggak dihabiskan, nggak kayak kita kan, kan kalau makan harus habis gitu ya, memang culture-nya Iya, beda. iya. Nah mereka kalau Thanksgiving itu berlomba-lomba nyari kalkun yang gede kayak yang di Mister Bean Gede. gitu loh ya Mister Iya, Bean, iya. you know, Betul. ketahuan umurnya ya. Nah mereka belanjanya di bulan November itu plus menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi Tahun sekalian baru. di sana. Nah, supermarket yang paling besar yang paling banyak cabangnya di Amerika apa, Bro? Walmart. Si Ya Walmart sudah, itu. Ha. simpen aja. Coba cek anunya harga sahamnya di Google naik Ya, setiap menjelang akhir tahun. Terus Visa, Mastercard, nah kan mereka ya. juga Betul. transaksinya naik. Jadi akhir-akhir itu ya kita rame-rame itu invest di sana di saham di ketiga saham itu ya. Itu Thanksgiving ya. Besoknya ada yang namanya Black Black Friday. Friday. Thanksgiving kan hari hari Kamis ya bro ya. Hmm. Next day-nya hari Friday-nya ada yang namanya Black Friday. Diskon besar-besaran. Besar-besaran orang-orang Sama belanja kan. sampai cakar-cakaran, sampai pukul-pukulan beneran ya. Itu Ya. enggak bukan anu, memang beneran. Itu Friday-nya. Next week-nya, ya, start on Monday, ada yang namanya Cyber Day. Cyber Day itu adalah diskonannya untuk barang-barang digital. Nah, jadi toko hijaunya Amerika apa, bro?
toko hijau, toko oranye Amerika apa bro? Yang anunya Amazon. gundul itu loh. Ya, Nah, Amazon. tuh. Ya udah beli itu aja. Bang, tapi mahal bang. Sama Amazon ya. Sama Amazon sama Google mahal ya. Iya, tapi bisa Mahal-mahal. kok. Perusahaan Ada bagus caranya juga. soalnya. Ya, ada caranya juga untuk beli pakai harga murah. Gitu. Itu yang bisa saya bagikan ya teman-teman ya, yang selama ini trading dan investing saham saham-saham US nih. Kita aduh kelebihan sedikit nggak apa-apa ya. Nggak Apa-apa. apa-apa ya bro Santai. ya. Mister, contoh investasi bagi pemula yang dananya masih minim. Sudah dijawab tadi ya. Yang penting kita sisihkan dulu, kita bangun kebiasaan baik karena akan diturunkan ke anak-anak cucu kita. Ya, bisa di reksadana atau saham atau apapun itu. Silakan dipilih, Google kan banyak ya. Atau pakai kalau mau praktis ya pakai aplikasi itu yang biru atau yang hijau itu ya. Oke, next question. Apa dengan investasi bisa membuat saya mempunyai passive income? Thank you, Bang Mamat. Silakan. Yang pasti, kalau nggak investasi, nggak akan punya passive income. Itu yang pasti. Jadi, Nice. Nah, investasi salah satu cara untuk membangun passive income. Gitu. Daripada nggak investasi, nggak punya passive income pasti, jadi mending investasi. Karena investasi bisa dapat dividen, bisa dapat kenaikan harga, bisa dapat bunga, bisa dapat kupon, segala macam. Itu bisa jadi passive income. Gitu. mantap. Gitu ya. Saya punya satu slogan, satu kata-kata mutiara ya. Berinvestasi itu, investasi di saham itu memang beresiko. Kamu tahu apa yang lebih beresiko lagi? Tidak berinvestasi. Nah, ya, kalau kita nggak berinvestasi Betul. ya nggak tahu masa depan kita kayak apa. Ya kan? Saya senang slogan yang dibikin Min Tips itu ya adminnya. Kita tips investasi ya. Amankan masa depanmu dengan investasi. Gitu Investasi. ya. Investasi itu, saya lupa kata-katanya kurang lebih gini ya. Investasi itu akan jadi mudah dan gampang kalau kita menilai masa depan kita itu sama pentingnya dengan masa depan sekarang. Nah, ya kan? Ya, Get it, betul, bro? betul. Ini ada masa depan itu sama Ya, pentingnya dengan masa sekarang loh. Jadi ya kita juga harus iya. memulai mikir ke arah sana. Bener ya? Nah, Mm-mm. satu lagi buat Bang Mamat. Cek Yes, APK. APK itu apa? APK. Yang valid, aplikasi. aman untuk Oh, aplikasi. Oke. RDPU berdasarkan apa ya, Bang? Lisa, Gini, ini kalau ada mau di aplikasi, Lisa ini ada di channel. Gimana? aplikasi itu sebenarnya gampang. Buka aja websitenya OJK atau Google, buka google.com, ketikan pas keywordnya, daftar penjual reksadana OJK. Nah, nanti keluar tuh listnya. Aplikasi-aplikasinya apa aja, nanti akan ada nama-namanya di situ. Jadi semua yang ada di Mm-mm. list itu harusnya sudah resmi, gitu. Mau yang depannya B, depannya A, depannya M, depannya B lagi, depannya apapun, itu cek kalau misalkan ada yang diawasin sama OJK dan aman, gitu. Jadi ya kalau misalkan nanya apa yang aman bang, terus nanti kita sebut merek kan, janganlah jangan, cek sendiri, Google lah Iya, Google, gampang kok. Google ya. Nah, sebagian besar mereka itu maksudnya aman itu yang nggak berkurang, bro. yang Nah, yang kalau nggak turun, amannya yang nggak naik terus. berkurang, ya susah sih. Itu coba investasi yang kayak gitu, yang di reksadana pasar uang. Udah. Mau produk yang apa? Yang Yang fix mana itu aja ya. boleh. Silakan dipilih sendiri. Iya, reksadana pasar uang. Fix itu fix ya. Deposito juga Hmm. mungkin ya. Deposito kalau Cuman ya nggak mau kecil, berkurang, ya gitu. kecil banget tapi ya. Bunganya kecil Banget banget. banget. Makanya tadi yang ngomong 20% sebulan itu luar biasa tuh. Saya invest di S&P ya, S&P 500 itu sekitar 8% per tahun. Ya, ya, 8% per tahun, bro. Ya toh, itu ya, gituan. lumayan kan? Uh-uh. Kalau yang Yang punya ku share hari sahamnya ini aja istriku yang sih, Apple. yang ku share hari ini tadi kan aku share keuntungan-keuntungan saham di US ya. Yang paling tinggi aku pegang Ah, sejak bulan Mei.
Mei itu dari bulan Mei aku beli si Google di aplikasi GoTrade ini. Itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan ya. 4 bulan itu 23,52%. Hmm. Jadi sekitar Si 24% lah Google. ya. Google. Ah, 4 bulan 24%. Jadi cuma 6 bulan 6% sebulan gitu kan. Kalau misalkan dibagi ya gitu ah. rata-rata segitu gitu. Jadi kalau 20% sebulan itu ya too good to be true sih. Nah, ini ada Iya. yang cerita DM pengalaman dia pakai robot trading yang iklannya bilang 1% per hari keuntungan. Jadi 20-30% sebulan gitu ya. Dia bilang, benar mas, Wow. kalau lagi untung bisa dapat 1% sehari. Tapi itu bukan jaminan. Bisa jadi rugi juga 1% Oh, atau lebih gede dari 1% sehari. Gitu. nggak Jadi ya, nggak robot fix trading itu gitu ya, nggak fix, nggak nggak fix. fix. Kalau yang benar kayak gitu memang. Tergantung kondisi market. Ya, Gitu. tergantung kondisi market. Juga ada resikonya juga ya. Ya semuanya pasti, Betul. semua yang kita lakukan itu memang ada resikonya sih. Ya, Betul, betul. tapi gini ya, saya mau tentang resiko trading ya. Enaknya kalau bisnis trading itu apa sih? Atau investasi ya. Semuanya kan kita mainnya kan di angka kan. Kalau angka itu kan bisa dihitung ya. Nah, yang namanya angka bisa dihitung berarti kita bisa menentukan batasnya. Benar nggak bro ya? Betul, Jadi betul. resiko So kita true. itu terukur. Resiko kita itu terukur, baik kita trading maupun investing itu. Jadi jangan sekali-sekali kita menyerahkan apa namanya menyerahkan posisi kita atau apa ke market gitu ya, karena kita bisa ambil kendali di situ sih sebenarnya. Kalau market Mm-mm. nggak ada yang bisa ambil kendali, benar nggak? Betul, betul. Gitu. Oke, bro. Jadi menarik ya pembahasan kita malam ini ya. 52 orang, terima kasih sudah stay 1 jam lebih. Nah, untuk langkah selanjutnya gimana nih? Nah, saya kasih tahu ya, saya umumkan juga, saya lagi ngerancang nih money management untuk investing, untuk start investing. Saya lagi develop bukunya. Nanti kalau bagian saya sudah selesai, nanti saya serahkan ke bagiannya Bang Mamat. Lah, nanti bukunya itu, e-booknya itu ya berupa e-book ya, bisa di-download di Telegram channel kita. Tapi kayaknya kita mau nunggu dulu ya Bang ya, follower Mm. subscribernya nanti mencapai angka tertentu baru kita publish di sana. Karena ya Betul, terus betul. terang masih masih kita develop bukunya karena kita mau kepingin benar-benar yang praktis, simple dan applicable gitu ya. Percuma Anda Betul. saya kasih buku 70 halaman. Dibaca apa enggak? Iya dibaca halaman 1 sampai halaman 5 aja. Ayo ngaku. Banyak Dua, ya. dua. Kenapa kok bisa Halaman gitu? dua. Iya. Hah? 2 halaman. Dilihat fotonya, oh iya benar ya sudah gitu ya. Enggak dibaca. Siapa yang koleksi e-book di situ? Yang koleksi e-book tapi nggak pernah dibaca? Saya ya. Ya, jadi teman-teman di sini ya kebiasaan ngajar bro, jadi ya tahu lah kayak apa lawan audiensnya kita. Ya, jadi teman-teman di sini kalau memang mau tertarik dengan buku tersebut, silakan gabung di Telegram channel resmi Tips Investasi, hanya satu ya, yang dikelola Mm. saya sama Bang Mamat. Cara gabungnya gimana, Mister? Ya di link in bio-nya, Tips Investasi. Nah, untuk closing nih, Bang Mamat, kira-kira 1-2 kalimat. Gini, kalau Hmm. mau investasi, kalau mau beli sesuatu, pastikan kita itu ngerti dan kita bisa menjelaskan yang kita beli itu ke orang lain. Kalau kita nggak bisa menjelaskan ke orang lain dengan cara yang sederhana, nggak usah dibeli. Kayak misalkan titip dana, ditanya sama istri, titip dana nanti sistemnya kayak gimana? Pokoknya kita titip doang ke sana, yang penting kita untung. Nah, itu berarti nggak bisa ngejelasin. Kalau bisa ngejelasin, aku beli sahamnya, jangan Unilever, aku beli sahamnya Astra Internasional, dia bikin mobil, dia jualannya ke sini, ke sini, ke sini, itu bisa menjelaskan dengan mudah seperti itu, dan beli. Kalau nggak bisa, jangan dibeli. Gitu. Kenapa? Karena kita kalau misalkan membeli sesuatu yang kita nggak ngerti, itu kita membeli resiko. Begitu. Kita membeli resiko ya. Yes. Sip, mantap tenan kata-katanya ya. Oke, jadi thank you semuanya teman-teman ya. Mantap ya. Mas Dani juga ada event ya kayaknya ya di sini ya, minggu ya.
minggu besok. Hari Minggu, betul. Oh, hari Minggu ya. Kalau Ya, misalkan ada boleh. yang pengen tahu tentang kredit, KPR, dan sebagainya, nanti boleh join kelasnya sama Mbak Windy. Ya. Yang belum follow Mas Dani, Bang Mamat, silakan follow Bang Mamat. Buat teman-temannya Bang Mamat yang belum follow tips investasi, follow ya. Karena kita juga nanti kita berdua ini sedang merencanakan sesuatu, teman-teman, sebenarnya ya. Wis. Kita berdua sedang merencanakan sesuatu, ya mohon doanya supaya bisa selesai Amin. tepat waktunya. Yang pasti ini akan membawa apa ya? Bermanfaat lah buat teman-teman. Gitu ya. Amin, amin. Thank you very much. Tadi sudah Thank saya you, thank kasih di komen ya link Telegramnya, tapi kok saya lupa caranya untuk pin, saya nggak tahu ya. Nanti langsung visit aja ke tips investasi. Nanti klik di sana ya. E-booknya menanti kalian. Nanti kita belum putuskan berapa ratus follower, baru kita publish e-booknya ya. Kurang lebih nanti minggu depan masihan. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu Thank lagi you. di live IG selanjutnya. Live IG selanjutnya mau bahas apa nih kira-kira? Kasih bocoran dong. Mau bahas tentang trading. Trading saham, trading Mantap. forex. Gitu. Forex. Dan apa yang harus diperhatikan? Trading future. Nah, oke. Trading future. Thank you semuanya. Thank you, thank Trading you. future. Sampai ketemu lagi. Keren. Sehat selalu. Thank you. Sehat selalu. Sehat selalu teman-teman. Yuk.